Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rafi'id darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil kainat wa ala alihi wa sahbihi dawil karamat. Salatan wa salaman taghfiru anna dhunuba was sayyiat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh musalla Pondok Pesantren Miftahul Huda. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif musannifu kitab Rahatil Adhan fil Balaya wal Masaib wal Mihan Asy-Syaikh Misbah bin Abu Bakar Al-Birsi'i rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsani husulul ajri wa raf'ud darajat. Yang kedua adalah mendapatkan pahala dan mengangkat derajat. Jadi faidahnya ujian atau musibah yang pertama telah kita terangkan, yaitu menghapus dosa. Yang kedua adalah mendapatkan pahala dan akan diangkat derajatnya. Al-bala'u alladhi yanzilu bi sahatil anbiya was-siddiqin wasyuhada fahuwa min hadzal qabil. Bala yang turun di kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada adalah termasuk bagian ini. Jadi yang jelas, bala atau ujian yang ditimpakan kepada para nabi, para siddiqin dan syuhada adalah termasuk bala yang berfaedah, dapat pahala dan diangkat derajat. Liraf'i darajatihim wa maqamatihim. Liraf'i darajatihim wa maqamatihim, yaitu untuk mengangkat derajat para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Wa mudha'afatil ajril jazil lahum yaumal qiyamah, dan melipat gandakan pahala yang besar, yang agung bagi mereka kelak di hari kiamat. Termasuk bala yang turun kepada orang-orang soleh, ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Dalam sebuah hadis ada sahabat Rasulullah namanya Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sakit. Maka saya menjenguk, saya masuk ke rumah, ke dalam, ke kediaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dia itu sedang demam tinggi, ya, panas, ya. Jadi Rasulullah itu pernah sakit panas, demam, dan demamnya ini tinggi. Fa wada'tu yadi alaih, maka saya meletakkan tangan saya di atas tubuh Rasulullah. Fa wajadtu harrahu baina yadayya fawqa liha, saya itu merasakan panasnya Rasulullah ini sampai ke tangan saya di atas selimut, ya. Jadi saking panasnya, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu merasakan panasnya tubuh Rasulullah di atas selimut, ya.
Saking panasnya tubuhnya Rasulullah sampai terasa keluar selimut. Beliau itu pakai selimut, tapi panasnya sampai keluar selimut, sampai dirasakan oleh Abu Sa'id ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah ya, sakit panas ya. Faqultu ya Rasulullah, maka saya berkata, wahai Rasulullah, ma asyaddaha alaika. Ya Rasulullah, alangkah panas panjenengan. Anda sangat panas Rasulullah, Anda demam tinggi. Qala, maka Rasulullah bersabda, inna kadzalika yudha'afu lanal bala wa yudha'afu lanal ajru. Ya seperti ini Abu Sa'id, kami itu para nabi, bala ujiannya itu melebihi dari yang lain. Balanya itu dilipat gandakan, tetapi pahalanya juga dilipat gandakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lain dengan kita ya, kalau kita demam tinggi, ada yang jenguk panas sekali. Ya itu saya ini enggak pernah, kalau sakit kayak ini nah ya. Lain dengan kita. Rasulullah langsung ingat, yaitulah kami para nabi, bala ujiannya dilipat gandakan, demikian juga pahalanya tadi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Qultu ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an. Akhirnya katanya sahabat Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, kalau begitu emangnya siapa Rasulullah? Yang ujiannya paling berat itu siapa? Qala al-anbiya. Maka Rasulullah menjawab, para nabi. Para nabi itu adalah orang-orang yang ujiannya paling berat. Qultu ya Rasulullah, tsumma man? Setelah para nabi siapa wahai Rasulullah? Qala tsumma shalihun. Nah, setelah para nabi adalah orang-orang soleh ya. Orang soleh itu apa? Orang yang menjalankan kewajiban kepada Allah dan kepada para makhluk ya. Jadi orang soleh itu orang yang kepada Allah baik ya, semua perintah Allah dijalankan, dan kepada sesama manusianya juga baik. Itu namanya orang soleh. Al-qaim bihuquqillah wa bihuquqi ibadi. In kana ahadukum la yubtala fil faqri. Maka para nabi itu ada yang diuji dengan kefakiran ya, seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu ujiannya fakir. Hatta ma yajidu ahadukum illal aba'ata yahwiha. Sehingga tidak ada sesuatu milik mereka kecuali hanya selimut ya. Jadi untuk makanan tidak punya, hanya punya selimut untuk tidur ya. Wa in kana ahaduhum la yafrah bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Cuman di antara para nabi itu ada yang bergembira dengan bala seperti kalian bergembira dengan kesenangan ya. Kalau kita ini kan bergembiranya kalau kesenangan ya, banyak makanan senang ya, badan sehat senang, jadi orang kaya senang ya. Tapi ada para nabi, para rasul itu sakit senang ya, tidak ada makanan itu senang. Nah, seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qad takunu ta'ifatun minal ibadi ta'iin li rabbihim yuridu subhanahu wa ta'ala ayyukafi'ahum bi raf'i darajatihim fil jannah. Lakin a'maluhum la yumkinuha an tarqa bihim ila hadhihi darajat. Fakana al-ibtila wasilatan lidzalikal manzilah. Dan kadang-kadang sebagian orang yang taat kepada Allah itu Allah ingin meninggikan derajat mereka di surga, cuman dari segi amal tidak sampai ya. Orang ini amalnya sedikit, tapi Allah menginginkan orang ini akan saya tinggikan ya derajatnya. Maka oleh Allah diberikan ujian agar apa? Orang ini bisa naik pangkatnya tanpa amal. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Kama qala Rasulullah, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah,
innar rajula la yakunu lahu indallahil manzilah fama yablugha bi'amal fama yazalu yabtalih bima yakrah hatta yublighahu iyyaha. Sesungguhnya seorang laki-laki itu punya kedudukan di sisi Allah. Dia itu tinggi derajatnya, surganya itu kelas tinggi. Fama yablugha bi'amalin. Tetapi dia tidak bisa sampai ke derajat itu dengan amalnya. Fama yazalu yabtali, maka oleh Allah selalu diuji ya. Selalu diuji. Kadang-kadang diuji sedih, kadang-kadang diuji sakit ya. Kadang-kadang diuji jatuh. Supaya apa? Supaya dia itu bisa sampai ke derajat dia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kelak di hari kiamat ini dalam sabda Rasulullah yang lain, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah hatta yu'ta ahlul bala as-sawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Katanya Rasulullah, ahlul afiyah, orang-orang yang tidak pernah sakit di dunia ya, jarang diuji oleh Allah, tidak pernah kemiskinan, selalu dia itu berkecukupan ya. Kelak di hari kiamat ya waddu, akan menginginkan hina yu'ta ahlul bala as-sawab, ketika Allah memberikan pahala untuk orang-orang yang di dunia sering diuji. Lau anna juludahum, andaikan kulit mereka kanat kuridot, andaikan daging mereka itu digunting fid dunya bil maqarid, digunting di dunia. Jadi kelak di hari kiamat ada orang-orang itu apa? Melihat tetangganya, melihat temannya, loh, ya Allah, itu tetangga saya kok derajatnya tinggi di surga. Padahal amalnya kayak saya. Ya. Amalnya itu saya tahu, dia itu sekelas saya amalnya. Tapi kenapa dia kelasnya kok di atas saya ya Allah? Maka katanya Allah, itu dulu sering sakit, itu dulu sering kekurangan makanan, kadang-kadang satu hari tidak memasak ya. Sedangkan kamu jarang sakit, kamu dulu di dunia selalu berkecukupan, bahkan turah-turah lebih-lebih. Oh begitu ya Allah. Jadi ujian di dunia itu untuk meningkatkan derajat. Iya betul. Nah orang ini menginginkan, ya Allah, hidupkan saya ke bumi lagi, hidupkan saya ya Allah ke dunia. Saya ingin kulit saya ini digunting-gunting ya, biar dapat ujian, biar saya tinggi derajatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini beberapa hadis ini menunjukkan bahwa ujian yang ada ya, selain menghapuskan dosa, itu adalah untuk mendapatkan pahala besar dan derajat yang tinggi. Ja'alanallah minasyakirin 'alan na'ma wassabirin 'alal bala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan menjadi orang-orang yang tabah dan sabar atas ujiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
أهوال مقتحم